Baik, 2 hari yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Chandra Sniper. Boleh minta penjelasan tentang perbedaan DNS internal dan eksternal. Terkait case misalnya kita sebagai user dalam layanan cloud hosting ditawari fitur DNS eksternal supaya akses web lebih cepat. Enggak juga sih. Harusnya nggak ada urusan sama akses web. Harusnya sih ya. Tapi ini urusan DNS dulu. Buat teman-teman yang belum tahu DNS itu apa, pada dasarnya DNS isinya tabel aja, mesin dengan nama ini, IP addressnya apa. Isinya cuma itu aja sih, inti sederhananya DNS. Cuman ada yang penasaran lebih lanjut tentang DNS, bisa ngelihat ke channel saya, Ono Center, masuk ke Bodas sekalian. Oke. Ono Center DNS. Nih, Anda bisa nyari pakai keyword Ono Center DNS, bisa nyari pengertian DNS sederhana, konsep DNS, buat DNS dari bin, instalasi DNS sendiri dan sebagainya. Oke. Jadi silakan baca dulu di situ. Oke, sekarang ini urusannya DNS internal eksternal. Ditawarin oleh cloud hosting tambahan fitur DNS eksternal supaya akses web lebih cepat. Kemungkinan cepatnya karena ditaruh DNS tambahan di luar, sehingga user bisa nanya ke DNS-nya, mesin ini IP-nya berapa. Kemungkinan DNS yang di luar itu responsnya lebih cepat, jadi kerasa akses webnya lebih cepat. Padahal bukan itu sih urusannya, karena respons pertanyaan lebih cepat aja, itu aja. Beres ya. Jadi ini akses web cepat karena respons pertanyaan di DNS server yang satu lagi yang di luar dari hostingannya lebih cepat, itu aja. Beres ya. Oke, sekarang jadi kalau DNS internalnya beresponsnya cepat juga nggak jadi cepat juga, sama aja sih sebenarnya. Oke, internal dalam cloud hosting maksudnya ya. Jadi kalau dalam cloud hostingnya ada DNS internal dan responsnya cepat, ya cepat juga, nggak masalah sih sebenarnya. Oke, jadi ini dua bukan urusan kecepatan web sebenarnya. Beres. 1. Apa pro cons menggunakan DNS eksternal? Sama aja sih sebenarnya. Kalau di cloud hosting ya, ini kita ngomongin cloud hosting, bukan intranet. Beda sama intranet soalnya. Kalau intranet cerita jadi lain banget. Tapi ini karena ada batasin di cloud hosting, jadi saya hanya bahas di cloud hosting. Kalau intranet dan eksternal beda banget ceritanya. Oke, karena ada batasnya di cloud hosting, saya akan bahas cloud hosting. Apa pro cons menggunakan DNS eksternal? Sama aja sebetulnya. Antara internal eksternal di cloud hosting sama aja. Lalu bagaimana kerentanan terhadap tindakan spoofing sama MITM? Kalau itu spoofing MITM-nya levelnya IP, nggak ada urusan sama DNS nggak efek. Tapi kalau ada yang melakukan spoofing DNS di jaringan lain, spoofing adalah menipu ya. Jadi komputernya ditipu sama si yang melakukan spoofing itu. Kalau cuma IP nggak ada urusan sama DNS sebenarnya. Kalau dia spoofingnya DNS, misalnya dia instalasi DNS buat melakukan penipuan tadi, terus kita pengen masuk ke websitenya kita, terus dipindahin ke tempat lain, kita nggak bisa apa-apa sih. Kitanya nggak bisa apa-apa sebenarnya, asli. Jadi kalau DNS spoofing kita nggak bisa apa-apa. Apa identifikasi sebenarnya dari user kalau ternyata website kita sudah di hijack DNS-nya? Paling kita bisa ngelihatnya IP-nya pindah, gitu aja. IP-nya harus sekian, dia pindah ke IP lain. Tapi itu karena spoofing. Oke. Hijack DNS tuh maksudnya ditipu usernya ya, dan kita nggak bisa apa-apa nih sebenarnya. Karena yang dihajar bukan kita sih sebenarnya, yang diserang user ini. Nah, tinggal pertahanan usernya harus benar. Kalau kita udah pertanyaannya bagus, usernya salah, ya udah, salahnya bukan di kita sih sebenarnya. Karena bisa saja tiba-tiba provider hosting akan ban website kita dan hanya sekedar info bahwa domain Anda tanpa ada inisiatif dari hosting untuk memperbaiki karena dianggap tanggung jawab user. Nah, karena ini urusan argumentasi sebenarnya antara hosting dengan websitenya kita. Oke, kalau website kita benar semua ya tinggal harus tunjukin ke hostingnya aja bahwa website kita nggak ada yang salah. Yang salah di hostingnya. Dan masalah hijack DNS ini
Ini biasanya di tempat lain hijacknya, bukan di tempat kitanya. Jadi ini usernya bukan user website ini loh. Ini user pengguna loh, pengguna biasa ya. Oh, ini user dari layanan cloud ini. Ini bingung kalimatnya sih soalnya. Yang saya maksud ini usernya user biasa loh, bukan yang punya mesin. Oh, ini sorry kalimatnya salah. Kita sebagai user dari layanan cloud hosting. Oke, jadi user ini bukan user orang biasa ya. Dari situ di hijack DNS-nya. Jadi ini DNS-nya di hijack di sini. Pertanyaannya bagaimana sampai DNS-nya di hijack itu dulu. Karena hanya bisa di hijack kalau posisi si DNS-nya bisa mentrap, bisa mengalihkan request DNS-nya ke DNS yang ngaco. Konsekuensinya dia posisinya ada di dekatnya kita sih sebenarnya, di jalur tempat kita lewat. Kalau dia tidak ada di jalur tempat kita lewat, dia tidak bisa menghijack DNS itu sih sebenarnya. Jadi ini masalahnya yang attack-nya ada di sebelah mana sih sebenarnya, gitu ya. Kalau tiba-tiba provider bisa nge-ban DNS website-nya kita, ini ya harus argumentasi aja sebenarnya. Kalau nggak mau juga ya mending pindah, udah minimal web admin tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Oke, ini harus forensik beneran sih sebenarnya. Kita harus ngelihat masalahnya di mana bener. Karena kalau dari ceritanya ini yang nyerang ada deket-deket tempat Anda lewat, traffic sih sebenarnya. Cuman kalau sampai hostingnya nge-ban rada aneh sih sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang ngaco itu sebenarnya, gitu ya. Jadi harus di forensik beneran sampai bisa tahu masalahnya. Soalnya kalau nggak dilakukan ya susah ceritanya. Kalau nggak mau pusing kepala, pindah aja hostingnya deh, daripada kita di ban. Males, mendingan pindah hosting gitu. Kalau saya mending kayak gitu daripada pusing mah. Males soalnya kalau berantem tuh males, asli males berantem, mendingan pindah. Cari yang, tapi kita harus belajar pertahanannya. Cuman rada aneh nih kalimat-kalimatnya. DNS-nya di hijack, kenapa sampai si hostingnya nge-ban? Aneh. Itu buat saya aneh sih sebenarnya. Kecuali kalau si hostingnya yang punya masalah gitu. Itu aja sih. Mungkin agak ini soalnya informasi yang saya dapat rada nggak normal nih kalimat agak aneh gitu, nggak biasa kayak gini tuh, agak nggak biasa. Kecuali kalau yang nyerangnya dia nyerang ke beberapa tempat sekaligus sampai hostingnya diserang, terus pelanggan hostingnya diserang juga dua sekaligus. Walaupun itu rada-rada gimana gitu. Itu aja ya. Jadi agak aneh sih sebenarnya.